Dear Diary. Debu-debu pagi menempel di pipiku, dinginnya menusuk kulit yang sudah terbiasa dengan sengatan matahari. Jam baru menunjukkan pukul 4, tapi aku sudah terbangun. Bau harum adonan kue yang masih hangat memenuhi ruangan kecil kami. Sebuah rumah reyot yang lebih mirip gubuk di pinggir desa. Aroma itu, bagi sebagian orang mungkin hanya aroma kue biasa, tapi bagiku, itu adalah aroma harapan. Harapan untuk bisa menyuapi 3 adikku dan ayahku yang rentah. Ayah, penjual roti keliling yang tulang punggungnya sudah tak sekuat dulu. Hanya bisa mengandalkan sedikit penghasilan yang tak menentu. Ibu telah pergi, meninggalkan kami berempat dalam kesunyian dan kesedihan yang tak pernah benar-benar hilang. Aku, sebagai kakak tertua, harus menjadi sandaran mereka. Tanggung jawab itu terasa berat, sangat berat, seakan-akan menindihku setiap saat. Aku ingat waktu itu aku masih berumur 15 tahun. Tapi setiap harinya, aku hanya minum air putih 1 botol, 600 ml. Itulah jatahku sehari-hari. Air putih dingin yang terasa hambar, tapi bagiku, itu adalah minuman terlezat di dunia. Karena dengan menghemat air minum, aku bisa membeli sedikit lebih banyak bahan untuk membuat kue. Kue-kue sederhana, kue pisang, kue talas, kue apa saja yang bahannya terjangkau, yang bisa sedikit meringankan beban perut adik-adikku. Ingatanku masih jelas terpatri. Bagaimana adikku yang bungsu, Ayu, menangis terseduh-seduh karena lapar di tengah malam. Aku memeluknya erat-erat, membisikkan kata-kata penghiburan yang bahkan aku sendiri tak yakin akan kebenarannya. Sabar yuk, besok kakak akan membuat kue lebih banyak. Kata-kata itu keluar dari bibirku, tapi air mata diam-diam menetes membasahi pipiku. Aku berpura-pura kuat, berpura-pura tak merasakan kelaparan yang menggerogoti perutku sendiri. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, aku berjalan kaki menuju pasar kecil di ujung desa. Keranjang anyaman usang berisi kue-kue hasil jeripayahku, menjadi teman setia dalam perjalanan. Matahari mulai meninggi, panasnya menyengat kulitku yang terpapar debu jalanan. Aku menawarkan kue-kueku dari rumah ke rumah, dengan senyum yang kutepuk-tepuk agar tetap terlihat cerah, meskipun hatiku sesak. Kadang, kueku laku banyak. Aku bersyukur, rasa syukur yang begitu dalam hingga membuat air mata bahagia menetes. Aku bisa membeli beras sedikit lebih banyak, bisa membeli sedikit sayur untuk menambah gizi makanan adik-adikku. Tapi seringkali, kueku hanya laku beberapa potong saja. Uang yang kudapatkan hanya cukup untuk membeli sedikit tepung dan gula, untuk membuat kue esok hari. Dan aku kembali tidur dengan perut keroncongan, berharap esok hari akan lebih baik. Di tengah kesulitan itu, aku menemukan sebuah oasis kecil di padang pasir kehidupanku. Sebuah panti asuhan kecil di desa sebelah. Aku mulai mengajar anak-anak yatim piatu di sana. Mengajari mereka membaca, menulis, dan berhitung. Melihat wajah-wajah polos mereka, mendengar tawa mereka yang riang, menghibur hatiku yang lelah. Aku melupakan sejenak kesulitan hidupku, tergantikan oleh rasa bahagia yang tulus. Mengajar mereka, membantu mereka, memberikan sedikit ilmu yang kumiliki, memberikan sedikit kasih sayang yang mungkin mereka butuhkan. Itulah caraku menemukan kedamaian. Suatu hari, seorang pria datang ke panti asuhan. Dia tinggi, berpakaian rapi, dan terlihat sangat berbeda dari penduduk desa lainnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Arman, seorang pengusaha sukses yang ingin memberikan sumbangan. Aku tak menyangka pertemuan itu akan mengubah hidupku selamanya. Arman memperhatikan caraku mengajar, caraku berinteraksi dengan anak-anak. Dia terkesan dengan kesabaran dan keikhlasan yang kurasakan. Setelah acara selesai, dia mengajakku bicara. Aku gugup, tak percaya diri. Aku hanya seorang penjual kue miskin, sedangkan dia adalah seorang pria kaya dan sukses. Aku merasa tak pantas berteman dengannya. Kamu luar biasa, katanya
Suaranya lembut dan menenangkan. Semangatmu menginspirasiku. Aku hanya bisa tertunduk malu, tak tahu harus berkata apa. Aku merasa tak pantas menerima pujian darinya. Aku menceritakan sedikit tentang kehidupanku, tentang kesulitan yang kualami, tentang ayah dan adik-adikku. Aku tak berharap dia akan mengerti, tak berharap dia akan peduli. Tapi Arman mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tak menghakimi, tak meremehkan. Dia melihatku bukan sebagai seorang penjual kue miskin, tapi sebagai seorang wanita yang kuat, yang gigih, yang penuh kasih sayang. Pertemuan itu berlanjut, dan aku mulai mengenal Arman lebih dekat. Dia adalah pria yang baik hati, yang peduli, yang selalu mendukungku. Dia melihat potensi dalam diriku, potensi yang bahkan aku sendiri tak pernah sadari. Dia menawarkan bantuan, bukan hanya secara finansial, tapi juga dalam mengembangkan usaha kueku. Aku ragu, sangat ragu. Aku takut akan kehilangan dia jika dia tahu betapa miskinnya aku. Aku takut akan kehilangan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi Arman selalu ada di sisiku, memberiku kekuatan dan kepercayaan diri. Dia begitu percaya dengan kemampuanku, walaupun aku sendiri tidak. Hingga akhirnya, kami sering bertemu, sering bercerita, layaknya teman dekat. Tanpa kusangka Arman menyatakan cintanya padaku. Aku ingat, waktu itu aku hanya mengiranya bercanda. Tetapi, dengan lantang Arman mengatakan bahwa ia sedang serius. Lama aku berjuang melawan rasa tidak percaya diri itu. Bayangan masa laluku, kemiskinan yang kualami, selalu menghantuiku. Aku merasa tak pantas untuk kebahagiaan yang ditawarkan Arman. Tapi cinta Arman, kesabarannya dan dukungannya mencairkan dinding-dinding yang telah lama kubangun di sekeliling hatiku. Akhirnya, aku menerima cintanya. Hingga kelang 2 tahun, Arman melamarku. Aku menerima lamarannya. Pernikahan kami sederhana, tanpa pesta mewah, tanpa gaun pengantin yang mahal. Tapi itu adalah pernikahan yang paling bermakna dalam hidupku. Pernikahan yang dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, dan rasa syukur yang tak terhingga. Arman membantuku mengembangkan usaha kueku. Dari sebuah keranjang anyaman usang, usahaku berkembang menjadi sebuah toko kue yang cukup besar. Aku bisa memberikan pekerjaan kepada orang-orang di desaku, memberikan mereka penghasilan yang layak. Aku tak pernah melupakan masa-masa sulitku, masa-masa ketika aku hanya bisa minum air putih 1 botol sehari. Sekarang, aku bisa membantu banyak orang, khususnya anak-anak yatim piatu. Aku mendirikan sebuah yayasan untuk membantu mereka mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Aku ingin memastikan bahwa mereka tidak akan mengalami kesulitan seperti yang pernah kualami. Setiap kali aku melihat senyum di wajah anak-anak itu, aku merasa bahwa semua pengorbanan yang telah kulakukan, semua air mata yang telah kutumpahkan, semuanya itu bernilai. Kisahku, kisah seorang penjual kue yang menemukan kebahagiaan dan kesuksesan, bukanlah kisah dongeng. Ini adalah kisah nyata. Kisah tentang perjuangan, ketekunan, dan kebaikan hati. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah botol air putih 600 ml bisa menjadi sumber kekuatan untuk mengubah hidup. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah senyum, sebuah kebaikan kecil, bisa mengubah dunia. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana aku, seorang wanita yang pernah hidup dalam kemiskinan, bisa menemukan kebahagiaan sejati dan berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Dan aku bersyukur, sangat bersyukur atas semua yang telah terjadi, karena di balik setiap tetes air mata tersimpan sebuah pelajaran berharga yang akan selalu kuingat. Pelajaran tentang arti kehidupan, arti perjuangan, dan arti kebahagiaan sejati.